wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Margianti, saya berusia 19 tahun, saya alumni dari SMA Negeri 1 WAI Jepara. Saya berasal dari Dusun 4, Desa Bandung Rejo, Sumur Bandung, Kecamatan WAI Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Saya adalah mahasiswi dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Pertanian, Prodi Mekanisasi Pertanian. Saya mendapatkan Desa beasiswa Sumur dari Bandung pemerintah terletak di daerah Kecamatan Provinsi Wai Lampung. Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Desa ini terbagi ke dalam beberapa dusun, yaitu Dusun 1 Sumur Bandung, Dusun 2, Dusun 3, Dusun 4, dan Dusun 5. Desa Sumur Bandung berbatasan langsung dengan Desa Labuhan Ratu 4, Labuhan Ratu Danau, dan Desa Sumber Marga. Desa kami termasuk ke dalam wilayah desa yang cocok untuk ditanami tanaman perkebunan maupun tanaman pertanian. Penduduk di wilayah desa Sumur Bandung terdiri dari berbagai macam suku dan agama. Namun, hal tersebut tak menjadikan kami saling berselisih. Sebaliknya, gotong royong selalu menjadi yang utama bagi kami. Sebagian besar penduduk di desa Sumur Bandung berprofesi sebagai petani. Namun, tak sedikit juga yang berprofesi sebagai pengusaha maupun guru baik di sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Untuk para penduduk yang berprofesi sebagai petani di wilayah desa Sumber Bandung, tanaman yang ditanam pun sangat beragam. Padi, jagung, singkong, coklat, dan masih banyak lagi. Bahkan tak sedikit penduduk di desa kami yang berprofesi sebagai penyadap nira kelapa dan diolah sebagai gula merah. Nah, kalau datang ke desa kami, bisa dijadikan untuk oleh-oleh ya. Baik, di sini saya sudah bersama dengan Bapak Subagio sebagai penyuluh di wilayah Braja Emas, Braja Fajar, dan Sriwangi. Assalamualaikum Bapak Subagio, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sudah sehat ya Pak ya. Bapak ini sebagai penyuluh pertanian itu sudah berapa lama ya Pak bekerja? 36 tahun. 36 tahun. Lama juga ya Pak ya? Alhamdulillah. Kemudian ketika menjadi penyuluh itu menurut Bapak apa sih Pak hal yang menarik di dunia pertanian itu menurut Bapak? Sebetulnya nggak bisa diceritakan ya, karena dunia pertanian itu kalau kita telateni, kita tekuni itu sangat menjanjikan sebetulnya. Jadi kebetulan saya sekolah SMK Pertanian dari daerah Jawa Barat, Tasikmalaya asalnya. Nah, kebetulan melamar di Lampung ya. Nah, sementara kita bekerja di Lampung sebagai penyuluh, sudah pindah dari tempat satu ke tempat yang lain gitu ya. Dari Jepara pindah ke Braja Selebah, ke Jepara lagi. Nah, ini sudah ya kurang lebih 36 tahun masa kerjanya. Kemungkinan 2 tahun lagi saya mungkin pensiun ya. Jadi kalau tadi ditanyakan apa? Hal yang paling menarik berkaitan dengan pekerjaan apa dunia pertanian? Pekerjaan Bapak sebagai penyuluh di dunia pertanian. Nah, kalau sebagai penyuluh kita kan sudah dididik ya, walaupun dulu hanya 3 tahun, tapi di situ ternyata dunia pertanian yang saya pelajari itu kalau ditelateni, ditekuni itu ternyata sangat luar biasa, gitu. Bisa menjanjikan sebetulnya. Itu jadi kebetulan saya sebagai penyuluh kan, jadi ya ilmu yang saya punya di sekolah ya, yang saya ambil di sekolah walaupun hanya 3 tahun, tapi itu menguasai semua bidang
komoditas pertanian yang ada di Indonesia, baik lahan dataran rendah maupun dataran tinggi, perkebunan maupun tanaman pangan ya. Jadi semua peternakan dan perikanan kita pelajari gitu. Jadi sangat tertarik sekali, kita sambil punya ilmu sambil mengamalkan ilmunya gitu kan. Kita menguasai teknologinya, kita juga bisa memberikan satu pembelajaran langsung gitu aja intinya. Jadi sangat menarik lah. Kalau masalah nih Pak, masalah yang mungkin Bapak sampai sekarang ini sulit untuk mengatasi masalah itu. Nah, sebetulnya masalah itu dengan pekerjaan saya ya. Sementara konotasinya dengan latar pendidikan saya, petani itu mungkin menganggapnya itu hanya sebuah teori. Padahal yang kita pelajari itu kalau di SMK itu 70% praktek ya, 30% hanya teori ya. Jadi kadar pemahamannya berbeda gitu. Sementara orang menganggap pada waktu itu gitu kan, pada waktu itu kebetulan saya tamat itu dengan usia yang 18 ke 19 tahun, saya udah kerja, seolah-olah menganggap ilmu dan pengetahuan saya itu jauh di bawah mereka. Maka dari itu yang kita beri penyuluhan itu seolah tidak mengabaikan gitu. Karena ya kalau orang tua kan begini. Jadi saya pengalaman saya dari nenek moyang saya gitu kan. Nah, sementara saya hanya di dunia pendidikan gitu kan, di dunia pembelajaran gitu, dimana mungkin menurut mereka proses pembelajarannya disamakan aja dengan sekolah umum biasa gitu kan. Padahal di SMK itu dia mempunyai bobot yang sangat berbeda dengan dunia pendidikan umum kayak SMA gitu kan. Jadi 30 itu teorinya di kelasnya, 70 di lapangannya. Jadi apabila kita keluar tanpa harus jadi pegawai pun, kalau itu ilmu itu dimanfaatkan oleh anak didik yang mampu menguasai teknologinya, nggak kesulitan untuk jalan hidupnya. Itu loh. Jadi kesulitannya, permasalahannya begini. Pada waktu itu seorang penyuluh itu nggak dianggap gitu aja sama petani itu, karena menganggap wong bocah kemarin kok wis ngajari gitu. Saya untuk berkuliah sempat tertunda selama 1 tahun dikarenakan kondisi ekonomi keluarga saya yang kurang menguntungkan. Kemudian pada tahun 2020 terdapat kesempatan dari pemerintah daerah Provinsi Lampung sehingga saya bisa melanjutkan kuliah saya di Politeknik Negeri Lampung dengan beasiswa Pemda jurusan Teknologi Pertanian Prodi D3 Mekanisasi Pertanian. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat bagi diri saya dan orang banyak. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Lampung yang telah memberikan kami generasi muda kesempatan sehingga kami bisa memanfaatkan beasiswa yang kami dapatkan untuk mengembangkan desa bahkan bangsa Indonesia ini. Dengan memanfaatkan teknologi pertanian, maka pekerjaan di bidang pertanian akan lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, saya berharap ketika saya lulus dari studi saya selama 3 tahun, saya bisa memanfaatkan ilmu yang telah saya dapatkan untuk mengembangkan desa saya menjadi desa yang lebih baik lagi, bahkan menjadi desa yang maju. Saya akan memperkenalkan apa itu teknologi pertanian kepada para petani di desa saya, sehingga mereka tidak gagap lagi teknologi dan bisa memanfaatkan waktu mereka mengolah lahan dengan lebih efektif dan efisien.